Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an al-faslu tsani law ijtama'a an-nas 'ala at-tahaqquq bil haqa'iq al-imaniyah wal 'aqliyah la aqbalu 'ala al-akhirah iqbalan sadiqan kulliyyan wa la a'radu 'an ad-dunya i'radan tamman ولم يدخلوا في شيء من أسبابها إلا عند الضرورة بقدر الضرورة ولا كان ذلك يدعو إلى خراب الدنيا وعدم استقامة شيء من أمورها. Jadi kitab yang kita baca ini susunan dari seorang kutub wali besar. Gelar beliau Qutbud Da'wah. Ini ada bagian Qutbul Ulum, bagian ilmu. Ini bagian dakwah, bagian media menyampaikan, beliau bidangnya. Habib Abdullah Al-Haddad, yang rotibnya kita baca, ada namanya Rotib Al-Haddad. Ada juga yang dibaca habis subuh Wirdul Latif. Jadi amalan beliau sangat masyhur, kita amalkan. Habib Abdullah Al-Haddad ini hidup kurang lebih 300 tahun yang lalu. Jadi zaman beliau 300-an tahun. Wafat 1132. Sekarang 1443 Hijriah ya. 1443 dikurang 1132. Ya kurang lebih 300-an. 300 tahun. Itulah kalau Datuk Kelampayan 200 lebih. Datuk Kelampayan 300 lebih. Jadi 3 abad yang lalu. Tapi dakwah beliau sampai kepada kita walaupun sekian lama. Ini menunjukkan keberkahan dakwah beliau tersebut. Habib Abdullah Al-Haddad ini memang diceritakan di dalam biografi beliau sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda orang besar pada diri beliau. Banyak ujian dan cobaan yang harusnya itu berlaku untuk orang yang dewasa, tapi Habib Abdullah Al-Haddad ini kecil sudah dapat ujian itu. Kan ada ujian yang tidak pantas untuk anak kecil, apa namanya, ujiannya khusus untuk orang tua. Tapi ini terjadi kepada beliau yang masih kecil. Pernah Habib Abdullah Al-Haddad ini kan kalau orang Kutai itu di bedong, kalau lagi kecilnya itu diikat gitu kan. Beliau tidak mau tidur, gelisah, lagi dalam bedongan itu gelisah. Ternyata setelah dibuka bedongannya ada kalajengking di dalam lingkaran kain yang membalut tubuh beliau. Dicatat kurang lebih 11 sampai 17 titik gigitan kalajengking di badan beliau. Beliau tidak sakit, memang gelisah, tidak bisa tidur, tapi tidak menangis. Ini kan luar biasa. Kalau kita digigitnya satu aja sudah KO, ini pingsan, apa siup kalau bahasa orang itu KO. Ini lagi halus, masih bayi tidur dalam apa namanya, dalam balutan kain. Wah, subhanallah, sudah diuji seperti itu, ujian yang besar. Kemudian lagi beliau ini di umur 4 tahun kena penyakit cacar api. Cacar api itu kan panas, tidak bisa kena cairan. Tidak bisa kena cairan, tidak bisa kena minyak apa segala macam. Maka ada paman beliau
wali juga, majdub, orang wali cuman majdub, unik kan. Dilihatnya Abdullah kecil ini kok penyakit cacar, kasihannya diambilnya air minyak habis disiraminya, dibasahinya tubuh yang kena cacar tadi. Apa dah badan beliau tambah parah, tambah sakit, tambah banget cacarnya, hingga akhirnya membuat mata beliau buta. Karena puncak sakitnya cacar tadi itu mengakibatkan mata beliau sakit. Kita ini kan jangankan cacar, bisul aja itu lari ke mata jadinya. Sakit gigi lari ke mata, orang asam urat tinggi lari ke mata. Ini penyakit cacar api panas setubuhan sampai mata beliau buta di umur 4 tahun. Tetapi Allah beliau dengan kegigihannya, dengan alat seadanya sudah hilang mata, tekad untuk menuntut ilmu sangat kuat hingga beliau menjadi alim ulama besar dan banyak kitab karangan beliau. Buta masih bisa belajar dan jadi alim, menjadi ulama. Apalagi kita punya anak turunan yang sempurna, mudah-mudahan jadi orang soleh, orang baik ya. Beliau ini di umur 4 tahun sudah buta, tidak bisa melihat. Bahkan jadi rujukan para ulama saat ini kitab-kitab di bidang tasawuf, kitab-kitab beliau ini termasuk susunan beliau. Ada 40 pasal yang beliau buat di sini walaupun tidak berurutan isinya. Itu Habib Abdullah Al-Haddad ini. Beliau punya karamah yang sangat banyak sekali. Amaliyahnya banyak, ilmunya banyak, dan amalnya juga banyak. Kemudian kita menyambung pasal yang kedua. Kemarin yang pertama kata beliau, "Lau ijtama'an nas 'ala tahaqquq bil haqa'iqil imaniyah wal 'aqliyah la aqbalu 'ala al-akhirah iqbalan shadiqan kulliyah." Manusia ini kalau pada umumnya mendapat tahakkuk, berhak atau mendapat bil haqa'iqil imaniyah, hakikat iman, wal aqliyah, dan hakikat akal. Andai kata ada sekelompok manusia yang banyak ini diberikan Allah kelebihan mengenal hakikat iman dan hakikat akal, maka la aqbalu 'alal akhirah iqbalan shadiqan kulliyah. Mereka akan berpaling daripada urusan dunia hanya mutlak secara total. Iqbalan shadiqan kulliyah, secara total berpaling, hanya pikirannya, akalnya untuk akhirat saja. Kita nih kalau diberikan Allah Ta'ala hakikat iman, maka tidak akan mengurusi dunia lagi. Ini bahasa tasawuf yang sangat tinggi ya. Seperti itu. Tidak mau ngurus dunia lagi, urusannya akhirat aja. Urusannya akhirat. Wal a'radu 'anid dunya i'radan tamman, dan mereka juga akan berpaling dari urusan dunia secara sempurna. Tidak mau ngurusi urusan dunia sama sekali. Walam yadkhulu fi syai'in min asbabiha, bahkan segelintir saja daripada asbab, daripada sebab-sebab yang berhubungan dengan dunia, illa 'inda darurah, kecuali memang urusannya mendesak. Mau tidak mau harus kerja dunia, maka mereka akan bekerja urusan dunia, dan itu pun biqadri darurah, dengan sekedar hajat yang mendesak tadi saja. Tidak total bekerja urusan dunia. Jadi ini beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa makna iman itu yang sebenarnya kalau kita mengetahui, maka urusan dunia ini kita hampa. Tidak berpikir lagi bernikmat-nikmat yang banyak di dunia ini. Pikiran kita bulat, mutlak untuk akhirat saja lagi, Bang.
walakana dzalika yad'u ila kharabid dunya wa adami istiqamati syai'in min umuriha. Oleh karena itu, kalau pada umumnya manusia ini diberikan kesempurnaan iman dan akal memahami itu semua, maka itu semua akan mengakibatkan kharabid dunya, hancurnya dunia dan tidak berjalannya adami istiqamati syai'in min umuriha, tatanan negara dunia ini bakal camuh, bakal rusak. Kalau orang semua diberikan Allah kelebihan hakikat iman tadi, maka tatanan dunia ini bakal hancur, bakal kacau balau. Datang Cak Mahfud ke rumah Mas Jahar, itu Mas Jahar namanya. Mas Jahar ketok, assalamualaikum rumahnya, bilang anaknya, bapak lagi sholat duha, nggak bisa ditemui. Mau beli kayu nggak bisa, lagi sembahyang duha orangnya. Ketok lagi toko sebelah mau beli minyak, nggak ada, orangnya lagi tadarus. Semua akhirat urusannya. Mau ngurus KTP ke kecamatan, camatnya lagi tahajud, lagi khalwat. Datang ke bupati sama, orangnya lagi karam dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah tidak kacau urusan dunia seperti ini? Kalau semua orang dapat makrifat, dapat hakikat iman tadi yang sebenarnya, kalau mereka memahami makna akhirat itu yang sebenarnya seperti apa, maka tatanan dunia ini bakal kacau balau. Itu namanya lakana yad'u ila kharabid dunya, bisa mendorong sampai hancur dunia ini, kacau, tidak ada yang ngatur. Berarti mafhum mukhalafah kebalikannya, yang ngatur dunia ini orang yang tidak paham urusan akhirah. Mereka masih punya waktu, menyisihkan waktunya untuk ngatur dunia ini. Wa haitsu sabaqatil masyiah al-ilahiyah wal iradatul azaliyah, dan sekiranya memang sudah terdahulu ketentuan Tuhan, masyiatul ilahiyah wal iradatul azaliyah, dan memang iradat Allah yang ada pada azalinya, apa bi'imaratid dunya ila ajalin musamma, memang sudah keputusan Allah yang ada pada azalinya menentukan dunia ini makmur, tidak kacau sampai pada masa waktu yang ditentukan bakal hancur nanti. Kok ternyata sampai saat ini dunia ini masih utuh, masih makmur, masih sehat afiat? Itu memang sudah keputusan Allah. Kalau bahasa beliau seperti itu, sampai masa waktu yang ditentukan nanti. Ada saatnya dunia ini pasti akan hancur. Wa huwal waqtul ladzi yuridu Allah Subhanahu wa ta'ala fihi kharabah. Waktu itu adalah waktu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menghancurkannya, wa i'damah, dan meniadakan dunia itu. Falamma kana al-amru kadzalik iqtada al-hikmatul balighatu ghaflata aktsarin nas an haqaiqil umur. Manakala perkara itu yang dikehendaki Allah, dunia ini makmur, itu menuntut hikmah yang besar akan lupanya kebanyakan manusia daripada haqaiqil umur, perkara dunia ini. Jadi ini kan kitab, ini kan fusul ilmiah, pasal-pasal ilmu, wal usul hikamiyah, dan sumber-sumber hikmah. Apa hikmah kebanyakan manusia ini lalai dan lupa, bahkan tidak mengerti urusan akhirat? Itu hikmahnya. Maka hikmah yang besar dari kebanyakan manusia yang lupa akan urusan akhirat, ya makmurnya dunia ini, utuhnya makmur dunia ini masih terjaga dengan rapi gara-gara orang yang lupa tadi. Itu dibalik lupanya kebanyakan manusia.
wa iradahum anha, dan berpalingnya mereka, hatta iqtadahum dzalika wa qadahum ila imaratid dunya, sampai menuntut kebanyakan manusia tadi, wa qadahum, dan memandu, memimpin, mengarahkan, ila imaratid dunya, kepada memakmurkan dunia, wal iqbal 'alaiha, dan berpaling penuh hanya untuk dunia, wal jam'u li hutamiha, mengumpulkan pernak-pernik kehidupan dunia, wal i'rad 'anil akhirah, dan berpaling daripada urusan akhirah, wal ghaflah anha, bahkan bukan hanya berpaling tapi lupa betul kepada urusan akhirah. Wa fil hadis, jadi poinnya tadi pertama, makna iman, hakikat iman tadi itu kalau dipahami maka orang tidak akan mau lagi mengurusi urusan dunia. Kemudian dibalik lalainya manusia yang banyak ini, disitulah Allah memberikan pilihan bahwa sebab makmurnya dunia, karena masih ada yang sempat mengurusi urusan dunia. Coba perhatikan hadis Nabi kita SAW yang berikut ini. Ad-dunya wa fil hadis ma yunabbihu ala ma dzakarna. Di dalam satu hadis kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyampaikan sesuatu yang memberikan pengetahuan akan kita yang telah kita sebutkan tadi tentang hakikat iman dan orang yang lupa dengan iman. Maka ad-dunya daru man la darolah. Kalimah Nabi seperti ini, dunia ini tempat bagi orang yang tidak punya tempat. Ad-dunya daruman la darolah. Dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak punya tempat. Apa maksudnya? Ini tempat penampungan. Datang dari luar daerah, masuk ke Bengalon. Kemana tampungannya? Penginapan, hotel. Kira-kira kalau masuk penginapan, sementara itu rumah tampungan sementara. Kalau rusak dibaikan, rusak, macet, diurusi kan? Enggak diurusi itu. Kenapa? Ini rumah disiapkan sementara dan kita tidak selamanya di situ, dan ini bukan milik kita. Penginapan itulah namanya dunia. Bahasa Nabi seperti itu. Ad-dunya daruman la darolah. Jadi dunia ini tempat orang yang tidak punya tempat. Manis bahasanya ya. Ini kalau belajar tasawuf nih kita hantam usaha bisa matian pohon sawit itu udah diurusin lagi deh itu. Ya dek, pekerjaan bisa stop gitu. Coba lihat endingnya ya, lihat kisahnya ujungnya seperti apa ini. Jadi dunia seperti itulah Nabi menggambarkan bentuk dunia supaya kita ini jangan ditanam di dalam hati itu. Nah, dunia tuh usaha kita, apalagi harta kita yang banyak, jangan ditanam di sini. Ini spion rusak mamai, 2 hari mamai. Baru spion lecet aja, baru pengotornya kan, nah, gitu. Enggak, ini bukan milik kita. Ini tempat kita sementara saja. Ini rumah kita, maaf. Ini ada tempat kita sementara di sini. Nah, buat apa bermegah-megah? Cuman ini sementara. Dan sifatnya sangat sebentar sekali. Rugi kan? Buang-buang modal kita baiki tempat itu. Kalau ini bahasa tasawufnya seperti itulah. Supaya kita ingat akhirat itu. Kemudian itu tempat. Wa malu man la malalah, dan harta dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Harta dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Harta pinjaman. Harta pinjaman itu bukan milik kita kan? Bukan milik kita. Banggakah kita dengan pinjaman? Enggak kan? Enggak bangga kita. Cuman ini pinjaman saja. Kita enggak punya harta di sini. Punya motor, punya mobil, punya yang lainnya. Nah, ini
dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih duit 200 juta, 500 juta, 2 miliar Riko. Itu kita dikasih tugas, bukan milik kita. Kalau kita potong kisah ini, kalau kita mati itu jadi apa? Habiskan itu. BPKB motor dibalik nama, surat rumah balik nama. Mana milik kita? Tidak ada lagi, habiskan ini. Semua selesai. Kan seperti itu bang. Jadi bahasa Nabi, wa malu man la mala lahu. Harta yang ada di dunia ini milik bagi orang yang tidak punya harta. Kita tidak punya harta seperti itu. Ini cuman harta titipan. Mana bagian kita yang sesungguhnya, yang mana kita sedekahkan untuk anak yatim, yang kita bantukan untuk majelis dan masjid, yang kita bantukan untuk janda-janda tua yang membutuhkan, untuk anak-anak yang sekolah, biaya anak sekolah. Inilah hakikat harta kita yang sebenarnya. Karena itu yang dibawa ke negeri akhirah, itulah harta kita. Subhanallah ya, seperti itu. Jadi rumah, harta bagi kita jangan merasa memiliki, itu poinnya. Jangan merasa dipegang betul-betul. Umat Nabi terdahulu itu, ya termasuk nabinya, mereka kan panjang umur. Umurnya panjang-panjang, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, bahkan sampai kepada 1000 tahun kan umur. Jadi wajar menurut akal mereka membangun rumah yang megah karena panjang masa makainya. Lu umur umat Nabi Muhammad berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Buang biaya besar-besaran, dipakai paling 5 tahun. Dipakai paling 5 tahun. Wafat kita belum tentu waris yang makai, belum tentu waris. Bisa saja kosong rumah itu, anaknya kesana berhambur. Kata umat terdahulu, Cak Mahfud mengkhitab kepada kita umat Nabi Muhammad, andai aku jadi umat Nabi Muhammad maka aku tidak bikin rumah, yang ku bikin dinding seperti ini ya Nar. Paham maksudnya? Tidak ada hatap kiri dan kanan, tidak ada tembok yang mengelilingi. Kenapa? Sebab kestumat kok, cuma tempat bernaung aja. Kalau panas di sini pindah ke sini, panas di sini pindah ke sini, cuma kita numpang sementara kok di sini. Nah, ini bahasa mereka. Ini sekali lagi kitab ini mengingatkan kita supaya tetap jangan terlalu menghati urusan dunia ini. Itulah sifat-sifat dunia seperti itu. Ini kita banting tulang, siang seharian, sembahyang telat, malam sidang lagi, berpikir itu lagi dipikirkan. Kapan untuk Allah, kapan untuk Rasulullah, kapan untuk akhirat. Dapat duitnya, hasil, namanya sungguh-sungguh, menjadda wajada, berhasilnya. Memang ini diusahainya. Orang berusaha kalau saya serius memang berhasil. Karenanya merasa kerja keras, itu duitnya bisa pelit lagi tuh. Dipegangnya habis-habis. Kenapa? Ini karena sudah susah payah dapatkan itu tadi. Ini harta kalau ini. Seperti itu. Itu akibat dari itu. Seperti itu. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Imam Hasan al-Basri berkata, laulal humqa lama umiratid dunya. Kalau tidak karena orang bodoh, humqa itu bodoh, lama umiratid dunya, dunia ini tidak bakal jadi makmur. Berarti bahasa kasarnya, sebab orang bodohlah karena makmur utuhnya dunia. Bodoh apa? Bodoh akan hakikat iman tadi, tidak mengerti hakikat akhirah, tidak memahami pentingnya kehidupan di akhirat. Kita hidup di akhirat abadal abidin, selama-lamanya di sana. Di sini cuma numpang saja. Nah, orang yang numpang tidak mengerti posisi dia sebagai penumpang sementara di sini, inilah yang memelihara rumah tadi, yang memelihara harta tadi. Gitu ya, hingga akhirnya rumah ini, dunia ini jadi baik karena ada orang yang
tidak mengerti dengan urusan hakikat iman tadi di situ. Wa qala ba'du salafis salih rahimahullah rahmatullahi ta'ala alaihim, khuliqa ibnu Adam ahmaq. Memang manusia ini diciptakan dalam keadaan bodoh. Mana ada orang lahir langsung alim kan? Dilahirkan bodoh. Bodoh di sini yang dimaksud beliau tidak mengerti urusan akhirat, itu aja. Walaula dzalika lam yahnuhul 'aisyu. Kalau tidak karena orang bodoh itu, maka tidak akan tenang hidup di dunia ini. Iya kan? Sama kayak kisah kita tadi itu. Bupatinya alim, sibuk urusan ibadah aja, nak ngurusin lagi dunia sudah. Maaf itu berarti yang sebagian-bagian kawan-kawan yang dakwah keluar itu ndak ngurus anak bininya lagi kan, yang pentingnya bisa dakwah gitu aja kan. Nah, kenapa? Ini sudah bulat pemikirannya untuk dakwah tadi gitu loh. Ndak mau pokoknya besok makan apa ndak tahu, aku yang penting hari ini bisa dakwah. Nah, gitu sudah. Kawan dapat beli mobil, ndak dapat ya bisa. Kenapa? Urusannya bukan ke situ, targetnya bukan di situ. Targetnya bukan di situ. Cuman bagian akhir, innar rahmatal ilahiyah ikhtassat ba'dal ibad bi kamalil yaqadhah wat tafannun li haqa'iqil umur. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala menentukan sebagian hamba. Tidak semua umat manusia ini diberikan Allah rahmat berupa bi kamalil yaqadhah, kesadaran penuh, sempurna bangun. Artinya sadar, wat tafannun ay tafahum, dan kesempurnaan pemahaman li haqaiqil umur, bagi perkara urusan akhirah. Jadi tidak semua umat manusia ini tidak mengerti urusan iman, ada juga segelintir dipahamkan Allah dengan rahmat Allah, mereka akan memahami hakikat akhirah tadi. Ya wali-wali Allah yang kemarin al-arif billah, orang yang ahlul haq, muhaqqiqin yang ahlul haq itu, mereka memang sudah diberikan Allah Ta'ala khusus pemahaman tentang itu. Tidak ngurus urusan dunia mereka, sama sekali tidak mengurus urusan dunia. Wahumul mutahaqqiqun bil haqaiqi allati dzakarnaha. Nah, ini kata beliau, itulah mereka yang ahlul haq, yang memahami dengan hakikat yang telah kami sebutkan. Fakanu humul mu'arridina 'anid dunya, jumlah adalah mereka wali-wali Allah Ta'ala tadi, mereka berpaling daripada urusan dunia secara total. Wal muqbilina 'ala Allah wa 'ala daril akhirah bimarrih, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, wa 'ala daril akhirah bimarrih ay bimujahidih, dan dia menghadap negeri akhirah dengan perjuangannya. Wahum, mereka itu siapa? Afradun wa ahadun ya'izzu wujuduhum atau yu'azzu wujuduhum. Mereka itu sedikit, tunggal, yu'azzu wujuduhum, dan jarang ditemui. Azza ya'izzu itu kan bahasanya mulia, mulia adanya, yakni jarang ditemui. Ada orang yang tidak faham urusan dunia, fokus otaknya, pikirannya, rohnya untuk akhirah, ini yu'azzu wujuduhum, langka manusianya. Yu'azzu wujuduhum, langka. Wa yaqillu fi kulli zamanin wa makanin adaduhum, dan adanya setiap masa dan setiap waktu sangat sedikit. Sangat sedikit. Ini memang diatur seperti itu posisinya. Fata'ammal hadzal amra, oleh karena itu pikirkanlah perkara ini haqqahu, sebenar-benarnya, fa innahu nafis, yang kita kisahkan tadi ini cerita yang sangat berharga. Atau humul mutahaqqiqun, mereka ahlul haq yang diberikan Allah Ta'ala pilihan, yang Allah Ta'ala tanamkan haqaiqul iman di dalam diri mereka, itu nafis, permata berlian di antara bebatuan yang sangat banyak, sangat mahal harganya. Wa tahtahu ulumun azizah, di bawah mereka itu tersimpan ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Lanjut dikit lagi ya. Ini waktu matahari keluar jam berapa? Jam 6:07 Bismillah. Jam 6:07 ya. Kita masih belum bisa sholat lagi. Sampai matahari itu melewati setinggi tombak ya. Setinggi tombak. Ini bumi. Ini sampai jam 6:07 itu matahari baru keluar, mengeluarkan kepalanya gitu. Boleh sholat sampai lewat 1 tombak sini, nah, gitu. Nah, berapa proses 1 tombak dari bumi ke ini? Astronom menghitung kurang lebih 10 sampai 12 menit. Nah, seperti itulah. Jadi 7 tambah 10, jam 6:17 kurang lebih seperti itu. Itu posisi matahari di atas bumi setinggi tombak. Barulah dibolehkan dan disunnahkan sholat yang pertama, yakni sholat isyraq. Sholat isyraq itu yang kemarin kita kerjakan habis ta'lim di sini, itu pahalanya sama dengan mengerjakan haji dan umroh. Apa orang lagi sibuk-sibuknya, ada yang tidur segala macam, lagi ngantuk berat. Nah, maka sholatul isyraq tadi pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan barokah waktu Ramadan kita ini ya. Saya ringkas saja ya. Kemudian kita masuk fasal yang ketiga. Al-azminah lam tazal qadiman wa hadithan fiha al-khairu wa syarru wa tashtamilu ala al-akhyar wal ashrar wa ahlus salah wa ahlul fasad. Al-azminah, masa, zaman, waktu, lam tazal qadiman wa hadithan, senantiasa dari dulu sampai sekarang. Qadim terdahulu, hadis yang baru. Fiha al-khairu wasyarru, di dalam masa itu, baik yang dulu sampai sekarang itu ada kebaikan dan ada keburukan di dalamnya. Bukan hanya saat ini, dari dulu ada kok kebaikan, ada keburukan. Wa tashtamilu 'alal akhyar wal ashrar, dan juga menampung orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Al-akhyar manusia baik dan manusia yang buruk. Wa ahlus shalah wa ahlul fasad, juga penduduk yang baik dan penduduk yang merusak. Fa idza kana al-ghalib, coba perhatikan kata beliau ini, Habib Abdullah menerangkan kondisi zaman itu seperti apa. Ini cerita 300 tahun yang lalu kan. Fa idza kana al-ghalib 'ala zaman, apabila kebanyakan pada waktu itu atau saat inilah kita lihat di masa kita ini, wa ahlihi, yang dilakukan dan pelakunya, as-salah wal khairah, yang baik-baik. As-salah itu kan memperbaiki dan kebaikan, wal amal bil birri, dan banyak yang berbuat dengan kebaikan, wal akhdha bis shawab, melakukan yang benar-benar, wa kana dzalika huwal aktsar wal azhar, maka itulah yang keadaan yang nampak, yakni itu maksudnya adalah zaman yang baik namanya. Jadi kalau di satu masa, di satu zaman, kelakuan orang baik, orang-orangnya pun banyak yang baik, maka itu secara kasat mata, secara zahir, secara kebanyakan memang itu zaman baik namanya. Ini beliau ceritakan zaman itu zaman baik namanya, zaman khair. Kemudian wa kanal fasad wal batil, sementara kerusakan dan kebatilan, wal mufsidun, juga pelaku kerusakan, wal mubtilun, pelaku kebatilan, maghlubin, kalah. Ini tidak mau itu seimbang, itu pasti kalau banyak yang baik berarti kalah yang rusak tadi itu. Wahumul aqall wal akhmal, maka dianggaplah yang jahat dan pelaku kejahatan itu sedikit. Akhmal sama nusibaz zaman ila shalah, kalau dinisbahkan kepada waktu yang disebut baik tadi. Ada kan waktu yang dikatakan baik, penghuninya baik, memang kelakuan umatnya juga baik, itu namanya waktu baik. Maka kalau kita isyaratkan ke situ, maka jenis keburukan itu dianggap aqal, sedikit. Kemudian wal istiqamatu ila salahi wal istiqamah, faqila zamanun salih, maka dikatakan itu masa waktu yang baik.
Wadzalika mithla ma kana alaihi zaman. Cerita seperti ini pernah terjadi di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahdil khulafa, dan masa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'dih. Setelah zamannya Nabi ada masa khalifah, kemudian ada masa tabi'in. Ini adalah masa keemasan kebaikan zaman namanya. Adakah keburukan di zaman Nabi? Ada. Penzinah masih ada, pencuri ada di zaman Nabi, yang melakukan perampoknya juga ada, kerusakan ada, tapi aqal akhmal, sedikit dan kecil. Kenapa? Dibanding banyak yang baiknya di zaman Nabi itu posisi masa namanya. Itu zaman. Bukan tidak ada. Kata beliau, al-azminah lam tazal qadiman wa hadithan fiha al-khairu wa syarru. Zaman ini setiap masa pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Cuman yang kita lihat kadang banyak baiknya, kadang juga banyak yang buruknya. Nah, seperti itu. Kalau di zaman Nabi ini sudah positif, banyak yang baiknya. Seperti itu. Wa mata kana al-ghalib 'ala az-zamani wa ahli asy-syarr wal fasad asy-syarr wal fasada. Ketika kebanyakan mengalahkan waktu dan penghuninya akan buruk dan rusak. Wa kanal khairu fi nadiran wal akhyar fihi qalilin wal masturin nusibaz zaman ila syarri wal fitnah. Kalau ini kebalikannya, kalau yang banyak itu yang buruknya, termasuk pekerjaannya dan pelakunya orang-orang buruk, kampung maksiat lah, anggap gitu. Teksasnya iya, perampokannya iya, penzinahannya iya di situ. Ini kan kalau ada tempat maksiat berarti ada pelaku maksiat, kan gitu tuh. Itu sudah apa namanya, sudah jadi hukumnya sudah seperti itu. Wa kana al-khairu fihi nadiran wal akhyar fihi qalilin wa masturin. Jangan dikira di sana tidak ada orang baik. Ini supaya kita bisa husnudzon ya. Di situ pun pasti ada orang baik. Cuman qalil, sedikit. Mastur, sembunyi. Tidak nampak. Tidak nampak. Nyalamun tidak ada orang baik, Bang Jahar, itu hancur sudah. Kalau tidak ada baik, tidak ada orang baik di situ, itu hancur sudah tempat itu. Allah murka. Kenapa tidak hancur? Allah memandang yang kecil ini tadi. Masih ada letak kasih sayang sehingga selamat yang lain tadi. Nah, seperti itu. Nusibaz zaman ila syarri wal fitnah. Kalau kita nisbahkan kepada waktu yang dikuasai kebanyakannya yang ahli jahat tadi itu. Ila syarri, kejahatan dan fitnah. Faqila zamanu syarrin wa su'in. Nah, kalau yang menang kejahatan dan pelaku kejahatan, sementara pelaku kebaikan dan ahli kebaikan itu sedikit, itu disebut zamanu syarrin wa su'in. Itu masa waktu jahat dan buruk sekali. Yang tadi kan zamanun soleh, waktu yang baik namanya. Wa zamanu fitnah wa bala, dan itu juga bisa disebut dengan zaman fitnah. Zaman fitnah. فظهر بما ذكرنا أن الأزمنة تنسب وتذكر بالغالب والأكثر وإلا فليس يخلو زمان عن خير أو عن شر حسب ما تقدم وتقرر. Maka nampaklah dengan yang telah kami sebutkan bahwa waktu itu kalau dinisbahkan dan disebutkan dengannya kebanyakan. Wa illa, kecuali, namun falaisa yakhlu zamanun an khairin wa syarrin hasba ma taqaddama wa taqarrar. Tetap diingat, setiap masa itu ada kebaikan dan ada keburukan. Setiap zaman itu ada keburukan. Wal ghalib, kebanyakannya ala zamanina hada, umumnya pada masa kita ini cerita Habib Abdullah Al-Haddad 300 tahun yang lalu. Kebanyakan pada masa kita ini wa 'alal azminatil qaribah minhu al-fasad was-su'u wal-syurur wal-ashrar. Masa Habib Abdullah Al-Haddad saja sudah mengatakan ini adalah bukan zamanun soleh, tapi ini adalah masa fitnah, Bang Jahar. 300 tahun yang lalu di Hadramaut. Beliau mengucapkan
dari saat ini dan setelah ini adalah dikatakan adalah al-fasad, rusak, kejahatan, asyurru wal asyrar, banyak pelaku kejahatan. Jadi kita ini hidup di zaman fitnah, hidup di zaman hidup di zaman syarr, di mana posisi kebaikan dan ahli kebaikan, pendukung kebaikan itu mastur, qalil, di bawah posisi yang buruk-buruk tadi itu. Wal khair wassalah fihi nadir, ada kebaikan cuma langka. Wal akhyar wassalihun qalilun, orang baik sedikit, masturun, mereka tersembunyi, wa maghlubun, dan mereka kalah, wa makhurun, dan tertekan. Wallahul musta'an wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan berkat Habib Abdullah Al-Haddad, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah barakahi kita hidup di dalam bulan Ramadan ini ala hadinnya wa ala malabis salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi